Puan peringatkan Budi Ari jangan bicara sembarangan usai PDIP dikaitkan dengan isu judol. Budi Ari dilaporkan kader PDIP ke Bareskrim buntut tuduhan soal judol. 253.421 peserta lolos UTBK SNBT 2025. Wali Kota Solo tutup warung ayam goreng Widuran gara-gara polemik non-halal. Respon Sianipar dicecar 97 pertanyaan soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Pramono siap lanjutkan program rumah DP 0 rupiah warisan Anies. Mobil seruduk kerumunan fans Liverpool saat parade kemenangan, 47 orang luka-luka. Bersama saya Putih Ani Yasmin, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memperingatkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi untuk tidak berbicara sembarangan setelah diduga mengaitkan PDIP dengan kasus judi online. Puan yang ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta juga mendesak Budi Ari untuk segera memberikan klarifikasi. Menurut dia, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang berujung fitnah terhadap institusi, dalam hal ini PDIP. Putri Megawati Soekarno Putri itu pun tak ingin berkomentar lebih jauh ihwal persoalan ini. Dia hanya ingin Budi Ari segera mengklarifikasi pernyataannya terlebih dahulu. Sebelumnya beredar rekaman percakapan suara yang diduga Budi Ari Setiadi dengan seorang jurnalis viral di media sosial. Budi Ari diduga menyebut ada framing dalam kasus judol yang didalangi PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan. Sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pantauan di lokasi, 8 orang kader PDI yang mengenakan pakaian berwarna merah dengan logo PDIP itu mendatangi Bareskrim Polri. Mereka tiba dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Salah satu kader PDIP, Wiradharma di Bareskrim Polri mengatakan, laporan ini dilatar belakangi kader PDIP yang merasa sakit hati atas ucapan Budi Ari. Pasalnya Budi Ari mengaitkan isu aliran dana judi online ke PDIP. Budi dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam laporan ini, kader PDI juga membawa barang bukti berupa rekaman suara yang berisi pembicaraan Budi Ari dengan salah satu media juga. Wiradharma menyampaikan, DPP PDIP mengetahui laporan yang dibuat ini. Kendati tidak mengatasnamakan DPP, dia mengaku kegiatan ini didukung oleh DPP. Sebelumnya, rekaman percakapan suara yang diduga Budi Ari Setiadi dan seorang jurnalis viral di media sosial. Budi Ari diduga menyebut ada framing dalam kasus judol yang didalangi PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan. Nama Budi Ari diketahui muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judol di lingkungan Kominfo. Budi Ari diduga menerima jatah sebesar 50% dari fee penjagaan website judol. Adapun para terdakwa dalam perkara tersebut yakni Zulkarnain Apriantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Ciemas, dan Muhrijan alias Agus. Sebanyak 253.421 peserta ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2025 dinyatakan lolos. Jumlah ini adalah yang lolos untuk jenjang D3, D4, dan S1. Ketua Umum Panitia SNBP Edward Polok mengungkapkan, nama-nama 253.421 peserta yang dinyatakan lolos UTBK SNBT ini akan diumumkan secara resmi pada Rabu 28 Mei besok pukul 15 WIB. Dari jumlah peserta yang lolos, sebanyak 85.539 merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sementara itu, ada sekitar 600.000 peserta yang tidak lolos. Diketahui jumlah peserta UTBK SNBT 2025 yakni 860.976 peserta. Adapun rinciannya, sebanyak 799.230 peserta mendaftar program studi sarjana dalam seleksi kali ini. Kemudian ada 43.582 peserta mendaftar diploma dan 18.164 mendaftar jalur diploma 3. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi menutup sementara rumah makan ayam goreng Widuran yang berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71 Solo Senin 26 Mei kemarin. Respati mengambil langkah tegas ini saat sidak didampingi Kepala Satpol PP, Kepala Kemenak Solo, Kepala Dinas Perdagangan, serta OPD terkait polemik non-halal. Meski tidak bertemu dengan pemilik secara langsung saat sidak dan hanya menemui karyawan, Respati sempat berkomunikasi lewat sambungan telepon. Ditemui usai sidak, Respati mengatakan dia juga menawarkan kepada pemilik rumah makan untuk segera mengajukan secara resmi
apabila memang produknya akan dikategorikan halal. Sebaliknya, jika tidak halal juga harus segera diajukan. Namun, rumah makan ayam goreng Widuran ditutup terlebih dahulu untuk diasesmen ulang. Penutupan tersebut juga untuk menjaga kerukunan umat beragama dan melindungi konsumen di Solo. Soal berapa lama penutupan, tergantung proses asesmen di BPOM dan Kemenak. Setelah organisasi perangkat daerah OPD terkait memverifikasi, maka rumah makan tersebut baru bisa dibuka kembali. Usai ramainya kasus ayam goreng Widuran tersebut, pemerintah Kota Solo bersama Satgas Halal juga akan menyisir rumah makan yang ingin mendeklarasikan berjualan dengan halal ataupun tidak halal. Ahli digital forensik Rismon Sianipar diperiksa terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Rismon mengaku dicecar 97 pertanyaan oleh penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pertanyaan itu diantaranya terkait dengan unggahan di media sosial X miliknya @Sianipar Rismon yang membahas soal ijazah milik Jokowi. Penyidik juga menanyakan mengenai metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji ijazah Jokowi. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tidak dijawabnya karena berkaitan dengan hal-hal teknis. Rismon menekankan, materi klarifikasi hanya terkait metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis lembar pengesahan dan skripsi Jokowi, serta akun-akun yang pernah digunakan untuk membagikan hasil kajian. Sementara itu, kuasa hukum Rismon Jemi Mokulensang menyebut banyak pertanyaan penyidik yang tidak sesuai substansi. Diketahui, Jokowi melaporkan 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan siap melanjutkan program rumah DP 0 rupiah yang dicanangkan Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Pramono di Rusunawa Pulau Gebang, Jakarta Timur menegaskan selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya akan dilanjutkan. Dia menambahkan program baik yang ditinggalkan oleh para gubernur Jakarta terdahulu akan dilanjutkan. Komitmen ini akan dijalankan selama program itu membawa manfaat positif bagi warga Jakarta. Dia juga menjelaskan terkait peluncuran ulang atau relaunching sistem informasi perumahan dan permukiman atau SIRUKIM. Aplikasi ini diluncurkan ulang untuk meningkatkan sistem hunian yang transparan. Parade kemenangan Liverpool di Liga Inggris berakhir tragedi. Seorang pengemudi menabrakkan mobilnya ke kerumunan fans yang tengah merayakan juara Senin 26 Mei sore waktu setempat. Kejadian ini mengakibatkan sedikitnya 47 orang luka-luka. Dari seluruh korban luka, 4 diantaranya anak-anak. David Kitchen, Kepala Northwest Ambulance Service NHS Trust, menjelaskan 27 orang dilarikan di rumah sakit. 2 diantaranya dalam kondisi serius. Sementara itu, 20 orang lainnya menjalani perawatan di tempat kejadian. Kronologi insiden mengerikan itu berawal saat sebuah mobil melaju ke arah kerumunan saat parade berlangsung di pusat kota Liverpool. Di sana, ratusan ribu penggemar Liverpool tengah berkumpul. Dalam waktu seketika, mobil tersebut menabrak kerumunan orang. Suasana parade kemenangan seketika berubah menjadi kacau. Pengemudi mobil diketahui pria Inggris berusia 53 tahun yang kini telah ditahan. Sementara, motif penabrak masih dalam penyelidikan petugas. Demikian berita-berita headline Anyus ID hari ini. Anyus ID, cepat, terpercaya.